Malang Raya adalah salah satu wilayah terbesar di Jawa Timur, mencakup 3 wilayah pemerintahan secara administratif, menjadikan Malang sebagai daerah dengan keanekaragaman yang unik. Keanekaragaman dari berbagai sektor menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang. Perkembangan industri di Malang bisa dikatakan sangat pesat, didukung oleh kondisi geografi dan sumber daya manusia yang ada. Salah satunya industri pariwisata. Pariwisata adalah sektor yang dinilai sangat potensial karena produksinya yang murah dengan pendapatan yang cukup banyak, memanfaatkan kondisi geografi yang lengkap, mulai dari pegunungan hingga pantai, dan SDM yang berbudaya tinggi dan berkualitas. Perkembangan dalam industri pariwisata secara global menjadi kesempatan yang baik untuk para pelaku pariwisata, terutama masyarakat setempat, dan juga wisatawan dengan memberikan produk pariwisata yang lebih variatif. Salah satunya adalah produk pariwisata kuliner. Keberagaman kuliner yang berkembang di Malang sendiri sudah memberikan pilihan yang variatif kepada para wisatawan yang berkunjung, mulai dari kuliner tradisional yang otentik, hingga kuliner modern yang menyajikan pengalaman makan yang berbeda, unik, dan menarik, yang sekarang dikenal dengan istilah gastronomi. Gastronomi menurut UNWTO pada tahun 2020 adalah pengetahuan tentang apa yang kita makan dan bagaimana kita memakannya. Ini adalah bidang pengetahuan interdisipliner yang mempelajari dan menghasilkan proses fisiko-kimia, budaya, dan sosial ekonomi di mana manusia mengolah, mendistribusikan, dan mengonsumsi makanan dan minuman yang baik yang mempengaruhi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial mereka. Dengan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa gastronomi adalah sisi lain dari seni kuliner itu sendiri. Bagaimana kita menikmati hidangan beserta suasana, cerita, makna yang tersirat di dalamnya. Di Indonesia, gastronomi sudah cukup populer diterapkan sebagai variasi dunia kuliner, terkhususnya di Malang Raya. Ada banyak pilihan resto atau tempat makan dengan konsep gastronomi yang menarik, mulai dari fine dining restoran, gastronomi molekuler yang sedang populer di masyarakat, dan juga yang berbasis budaya seperti yang akan kita bahas pada video dokumenter ini. Gastronomi berbasis budaya yang terdapat di Malang salah satunya terdapat di situs Petirtaan Ngawonggo. Di situs ini ada banyak hal menarik yang dapat dibahas, mulai dari sejarah hingga kuliner yang terjaga kemurnian dan keasliannya, mulai dari bahan yang digunakan hingga penyajiannya. Ditemukan pada menu makanan dan minuman tradisional ala pedesaan Jawa pada zaman Majapahit. Disambut dengan ramah tamah, juga menjadi nilai dan ciri khas masyarakat Indonesia dalam memberikan kesan yang baik pada wisatawan. Mbak, saking pundi? Iya, saya Arina dari Malang. Saya ingin mengunjungi situs Ngawonggo. Oh, nggih, kami antar situsnya ada di sana. Nanti kita jalan lewat sini sambil sama teman saya ngambil bawa air. Ambil air dari bawah, taruh di pawon, nanti buat minuman di sini. Oh iya, baik. Monggo. Kalau begitu. Tak dong. Mas Yasin adalah seorang juru pelihara dari situs Petirtaan Ngawonggo yang akan memandu perjalanan kami di situs Petirtaan Ngawonggo. Sekarang Pacitan terkait sejarah situs Pacitan singkat ini diperkirakan era peralihan daripada kerajaan Kadiri ke Singosari atau antara abad 10 sampai 13. Ayo kita saksikan Pacitannya secara langsung bersama.
Situs Petirtaan Ngawonggo terletak di Dusun Nanasan, Desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Terletak di antara aliran Sungai Kemanten di sebelah utara dan saluran irigasi di sebelah selatan. Sumber air Sungai Kemanten berada di Desa Jonisari, Kecamatan Poncokusumo. Sementara saluran irigasi dibangun pada tahun 1908 oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Keberadaan situs Petirtaan Ngawonggo sudah lama diketahui oleh warga setempat. Menurut informasi dari warga, sejak tahun 1970, warga sudah mengetahui keberadaan situs ini dan memanfaatkan air yang mengalir untuk kebutuhan sehari-hari. Situs Petirtaan Ngawonggo merupakan situs dengan karakter petirtaan atau pemandian suci yang berada di Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Mungkin di sini tidak tutup, tapi kan sudah merasakan airnya sebentar lagi kita Kesegaran tutup. sumbernya. Ya. Kemudian kita sekarang ke atas saja, ke kupu-kupu di sana, menikmati suguhan yang telah disediakan. Oh gitu, menikmati kuliner yang ada di sini ya Mas ya. Dan nanti ke sana belajar membuat sepeda. Oh wedang. Mari. Setelah melakukan ritual pengambilan air, kemudian kami diajak untuk langsung ke pawon Tomboan atau dapur Tomboan, tempat untuk menjamu tamu yang datang. Iya Mbak Dina, sekarang kita berada di pawon ya. Iya. Mohon maaf karena cuaca lagi hujan, makanya kita berdiri di sini aja. Oh iya, nggak Ini apa-apa. tadi wedang yang Mbaknya buat Dibuat sendiri tadi ya. ya. Namanya Silakan di Tomboan Abang ya. nggih tomboan apa? Silakan dicoba. Saya juga mau minum. Oke, sambil berbincang-bincang sama mencicipi jajanan. Oh Ini ada ini getuk sama putu. gedok sama putu. Oke. Oh ini jajanannya biasanya disuguhkan di pawon Tomboan ini ya Mas ya. Bukan pada tamu. Mau Oh, gitu. dicicipi dulu. Iya. Kalau ini apa namanya gedok? Getuk Gedok itu Iya. terbuat dari apa ya Mas dari ya? singkong. Oh singkong. Jadi mungkin sudah ciri khasnya sini ya, kayak Nah, jajanan-jajanan Jadi seperti kami ini ya. kami itu menyuguhkan jajanan-jajanan tradisional ya. Itu di tempat lain ada, cuma kan secara khasanah budayanya di sini sangat kental sekali. Makanya kami pakai ini. Oh gitu. Tidak menyuguhkan makanan yang baru atau yang instan. Ini semua itu kan ada filosofinya. Iya. Seperti lebih baik itu berproses, jangan yang instan. Kalau berproses itu kan hasilnya nanti maksimal. Kalau instan itu nanti ya cepat inilah, cepat gini gitu. Gimana rasanya Mbak? Oh enak. Rasanya enak. Berarti ini udah jadi ciri khasnya sini Iya. ya Mas ya. Di hari ini tadi kan ada beberapa 3 macam ya. Biasanya itu ada sampai 11 macam. Oh. Tergantung daripada tamu. Oh. Nah, Enak Mas, rasanya manis. Mungkin atau ada suguhan lain yang biasanya disuguhkan di pawon Tomboan ini? suguhan lain di antara minuman dan jajanan ada makanan berat ya. Jadi makanan berat ini biasanya kami menyuguhkan sayur lodeh, terus nasinya itu pakai nasi jagung sama beras biasa dicampur. Oh gitu. Biasanya juga nasi empok kalau Oh di nasi sini. empok, iya. Jadi maka dari itu kami yang kami suguhkan sehari-hari di sini itu semua terbuat daripada tumbuhan. Di olahan tumbuhan, kecuali jika ada syukuran atau selamatan itu kami harus pakai buah dan dagingnya. Oh gitu. Misalkan lingkung kayak lingkung kan di tumpeng
iya iya iya. Kalau sehari-harinya seperti ini. Oh begitu. Iya iya. Mungkin bisa boleh mencoba untuk makanan beratnya. Boleh, monggo. Sudah mulai lapar ya? Iya. Karena tadi ngambil air di bawah, Iya. jalan-jalan, membuat minuman, nunggu airnya mendidih, baru hujan. Sekarang waktunya untuk mengisi perut kosong. Iya. Mari Mbak, Iya. bersama-sama. Mari Mbak Rina, kita makan dulu. Ini ada nasi jagung atau nasi empok ya. Oh ini nasi empoknya. Ini ada nasi jagung. Oh Beras jagung jagung. sama beras biasa. Oh Kalau nasi iya. empok itu kan dari apa, jagung yang lombok begitu. Terus ada Oke. ini sayur lodeh, dari Sayur lodeh. rebung sama kacang tempe. Mm-mm. Ini ada pecel, sambal pecel sama sayuran. Lauknya cuma tempe sama empok. Oh iya. Jadi di sini mungkin ciri khasnya memang makanan-makanan yang bahan-bahannya juga sekitaran dari sini aja Mas ya. Semua bahan-bahan makanan yang ada di tempat kami itu kami ngambilnya nggak jauh-jauh. Misalkan kayak beras ya belinya ya di sekitaran, nggak sampai mana jauh itu. Kalau sayuran biasanya kami ngambil di bawah. Oh gitu. Ketika pakisnya ada ya kami beli. Kadang rebung kami juga ngambil di sini tapi nggak selalu diambil. Oh gitu. Untuk pelasinan apa ambilnya. Jadi memang nggak ada kayak makanan-makanan seperti kayak ayam, kayak Nggak yang ada, daging ya. gitu ya. Memang sudah Dari ciri khasnya tujuan, seperti iya. ini ya. Iya. Seperti itu. Baik, mungkin Betul. bisa dicoba ya. Iya. Pengen mencoba nasi empok ya. Nggih, sego empok. Oh sego empok. Bahasa Jawa ini sego namanya. empok. Ini tadi ada sayur lodeh, lodeh rebung. Rebungnya juga dari sini aja ya Mas ya. Iya, lebih baik dekat sini. Terus ini ada Kulupan. kulupan, Ini kulup tempuyung itu. tempuyung, Sama kulup junggul, terus ini kubis sama toge ya. toge. Tambah kasar. Bahasa Jawanya ya Mas ya, cambah. Ayo Mas ngambil Iya, juga monggo. Mas, kita makan sama-sama nanti. Itu ada botak itu Mbak, silahkan. Oh iya, kodok apa itu Mas? Botak simbukan Mbak. Oh sembut. Ini udah tempe ya. Terus ini ada kerupuk Kerupuk puli. dari sini juga Mas. Pulinya. Ya, dari warga setempat. Oh, Oke, Kak Rina, Iya. mari kita santap dulu. mari kita menikmati Kalau biasa, suguhan. ya. Biasanya saya nggak pakai sendok. Oh, langsung pakai tangan. Iya. Mungkin bisa jadi lebih nikmat gitu Ya, ya. lebih enak, lebih nikmat karena ciri khas orang desa. Iya. Kalau apa tadi namanya sayur lodeh rebung ya? Rebung itu kan dari apa namanya? Lunaknya bambu. Tunasnya bambu ya. Yang masih pendek. Biasanya kan adanya musim hujan. Oh, panjang. Itu kalau olahnya tuh caranya gimana ya Mas ya? Cara ngolahannya itu kan pertama kan kami ambil dulu di lubuk bambu, terus nanti kulitnya itu dibuang. Kalau di sini itu namanya lumpringnya itu dibuang dulu, kemudian diiris-iris, terus digodok atau di apa enggak dimasak, Direbus. direbus ya selama beberapa jam. Besoknya baru
dimasak. Bisa dimasak gitu. Oh gitu. Tapi kalau kayak tumasnya bambu itu kayak nggak ada bulu-bulunya gitu. Nah, bulu-bulunya tadi yang itu, cungkringnya itu. Yang dibuang. Oh, yang dibuang itu ya. Rasanya enak banget ya. Mbaknya baru pertama kali atau udah berapa kali makan sayur nasi pau? Baru pertama kali ini mas. Iya. Makanannya enak, suguhan-suguhannya juga lumayan lengkap, mulai dari jajanan ataupun makanan berat. Nah, ini kita sharing-sharing lagi ya. Mungkin ada yang perlu saya tanyakan ke Mas Yasin. Di sini menu favoritnya apa ya, Mas? Selain yang disajikan tadi. Menu atau suguhan favoritnya ya. Menu adalah suguhan yang kami suguhkan kepada tamu. Tidak semata-mata hanya terkait makanan aja. Di suguhan alamnya atau suasana atau keadaan yang di sini itu juga merupakan suguhan yang menjadikan nanti berupa obat kepenatan di kota atau kepenatan di tempat kerja, orang datang ke sini bisa fresh, bisa merefresh lagi pikirannya gitu. Bisa melihat yang hijau-hijau gitu ya. Jadi juga terkait suguhan tadi itu sehari-harinya seperti itu, akan tetapi lauk atau sayurnya itu berubah-ubah. Seperti jajanan berubah-ubah. Kalau untuk wedang atau minuman itu ada wedang ngawonggo sebenarnya tadi. Terus ada wedang tomboan, terus ada tamu yang ingin merasakan experience yang lain, bisa membuat teh daun bambu juga bisa. Teh gitu. Terus teh atau wedang lainnya juga bisa, seperti ada tadi di bawah ada tanaman bunga telang. Terus ada murbei atau buah besaran, itu juga bisa buat minuman. Bisa buat minuman teh gitu ya. Sebenarnya banyak ya bahan untuk kami jadikan minuman di sini. Dengan ini memetik beberapa tumbuhan itu bisa langsung dijadikan minuman ya. Oke Mas Yasin, selain kuliner tadi, keunikan apa yang ada di tempat ini? Terkait mbaknya yang tanya keunikannya apa sih yang membuat orang kesini datang ke tempat kami, uniknya bagaimana? Secara nggak langsung kami kan di sini membuat suasana atau menciptakan sebuah kenyamanan ya untuk para tamu. Jadi mungkin di tempat lain nggak ada seperti yang ada di sini. Yang uniknya itu karena di sini ada tinggalan cagar budaya atau warisan leluhur berupa patirtan di sini. Itu sangat langka sekali dijumpai di Malang. Apalagi di Jawa Timur yang merupakan salah satu patirtan terbuat dari batu caras ya di Ngawonggo ini. Salah satunya terbuat di sini ya. Itu keunikan satu. Kemudian keunikan tata ruang kami di sini, tata kelola di sini. Kami membuat atau pemanfaatan sumber daya alamnya atau menata lingkungannya itu mengambil literasi daripada buku, terus ke tempat-tempat lain atau seperti ke Trowulan, Majapahit, terus ke candi-candi, ada kan contoh-contoh hunian orang dahulu itu gimana. Di situ kami menyelaraskan keadaan yang ada di sini, seperti ada situs, otomatis huniannya harus menyerupai gitu. Itu yang kejawa-jawaan gitu ya Mas ya. Iya, kejawa-jawaan atau kembali ke kearifan yang berbudaya lokal. Itu yang mungkin yang sudah pernah ada zaman dahulu, sekarang nggak ada, kami tumbuhkan lagi. Gitu. Kemudian kami di sini juga bukan warung atau kafe, adalah tempat prasarana untuk menjamu tamu. Iya. Tempat ini kami namakan Tomboan. Tapi Tomboan berada di ini kawasan situs Patirtan Ngawonggo. Uniknya lagi, kami pun di sini sehari-harinya menyuguhkan makanan, minuman,
atau jajanan semua itu bahan olahannya dari tumbuhan. Itu semua dari tumbuhan kecuali kalau ada selamatan atau syukuran baru kami pakai daging. Iya. Gitu. Kemudian kami juga menyediakan kotak asing untuk partisipasi pada tadi. Oh begitu. Untuk mungkin ada pengunjung yang masih belum tahu ya. Mungkin kalau kesini itu harus reservasi dulu atau langsung datang atau gimana kontak person yang bisa dihubungi? Biasanya kan banyak tamu atau orang mau datang ke sini melihat di media sosial atau media apalah, itu gimana caranya datang ke sini? Caranya satu, bisa berkabar melalui Instagram kami yaitu situs Pacutan Ngawonggo. Bisa diambil di situ. Mungkin besok atau lusa yang akan datang, hari ini bertambah, besok mau ke H-1 ya, gitu ya, atau ke situs Pacutan Ngawonggo berapa orang, dari mana, nanti di situ dibalas sama artinya. Oh gitu. Bisa melalui WhatsApp, mungkin bisa survei dulu atau nengok-nengok di sini keadaannya gimana. Oh iya Mas, di sini itu kan tempat penciptaan ya, itu kan kayak sakral banget. Pasti kayak ada peraturan-peraturan yang nggak bisa dilanggar. Ya itu kayak contohnya gimana itu Mas? Ya, untuk tempat kami itu punya tata tertib atau peraturan. Bahkan di mana-mana tempat tujuan itu kan ada tata tertibnya. Kalau di sini untuk di cagar budayanya otomatis karena situs kami atau situs Pacutan Ngawonggo ini dilindungi undang-undang yang satu, contohnya tidak boleh merusak, mencoret-coret atau vandalisme atau mencuri, itu ada dendanya atau hukumannya. Maka lalu datang ke Pacutan Ngawonggo, kepacutannya itu ketika hamil atau 8 bulan nggak boleh. Terus kalau ke sini ke lokasi atau kawasan ini tidak boleh membawa makanan dari luar. Itu harus berpakaian sopan, harus bersabar lah kalau ke sini, nggak boleh buru-buru, harus nyantai. Harus saling menjaga keharmonisan antara tuan rumah sama tamu. Seperti itu sih sedikit aturan ya. Iya. Oh iya Mas. Untuk rencana atau harapan kedepannya untuk situs Ngawonggo ini bagaimana kira-kira? Untuk harapan kami, rencana ke depan tetap ya situs kami tetap lestari. Tempat ini juga tetap lestari, kami pertahankan terkait kelestarian atau kearifan budaya lokalnya. Jadi kami tidak aneh-aneh, tidak melulu yang berwah-wah. Kita bisa beraktivitas di sini juga. Kami tujuan intinya atau pokoknya itu tempat edukasi. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar atau sinau bareng di tempat kami persilahkan. Kemudian juga nilai kemanfaatan bagi para warga setempat itu paling kan ada aktivitas di sini yang pada akhirnya secara nggak langsung warga ini merasakan dampak adanya situs Pacutan Ngawonggo. Mungkin yang tidak ada kerjaan bisa maju di sini, baik gitu. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan ya. Jangka panjangnya seperti itu. Kan tetapi tidak lupa terkait kearifan, nilai-nilai budaya yang kami usung. Gitu. Seperti itu Mbak Rina. Gitu. Terima kasih Mas Yasin. Sama-sama Mbak Rina. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Yasin. Saya sudah dikasih tahu tentang situs Ngawonggo, dikasih jamuan dan makanan yang enak-enak. Siapa tahu nanti saya bisa kembali ke sini lagi. Dan saya berharap rencana dan harapan-harapan Mas Yasin bisa terwujud dengan baik. Amin. Terima kasih juga kepada Mbak Rina yang menyempatkan sowan ke tempat kami yang sederhana ini. Ya,
juga terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan kamu juga diberi kesehatan dan keselamatan. Dan tidak lupa Mbak Rina selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Silaturahmi kita jangan berhenti di sini. Kamu terbuka, itu lebar-lebar untuk Mbak Rina bisa datang ke tempat kami. Terima kasih. Rahayu Mbak Rina. Oke. Ternyata ada banyak hal menarik yang dapat diulas dari situs Petirtaan Ngawonggo, dari kulinernya yang autentik dan mengandung makna yang cukup menarik. Dari situs Petirtaan Ngawonggo, kita mendapat banyak wawasan tentang gastronomi pariwisata dari segi budaya yang turun-temurun tetap dipertahankan hingga saat ini, serta menambah variasi dalam berwisata terkhusus kuliner. Namun, perlu diperhatikan bahwa tempat ini bukan restoran atau tempat yang berfokus pada sektor kuliner saja, jadi bijaklah dalam berwisata. Sekian dari kami dari situs Petirtaan Ngawonggo. Salam pesona Indonesia. Terima kasih atas kunjungan Anda di situs Petirtaan Ngawonggo. Matur nuwun, sugeng tindak, rahayu, rahayu, rahayu.